Selamat pagi, saya Dea Ardiana, perwakilan dari Home Group 1. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi dari tugas ICT untuk D, bagian 1. Dari Home Group 1 ada anggota kelompok saya yang lain yang bernama Christopher Ardian, Angela Agatha, Mutmainah Syahidah, Adisti Maharani, dan Timothy. ICT untuk D bagian 1. Rumah YPK sebagai lembaga non-profit yang memiliki spesialisasi konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat. Soal 1A. Pilihlah satu website yang mempunyai tema pelestarian alam, boleh website dalam negeri, baik adalah yang mempunyai informasi lengkap baik berupa teks digital, gambar atau video, dan mempunyai cakupan luas. Kami memilih website Rumah YPK, alasan memilih website tersebut karena visi Rumah YPK menuju masyarakat Indonesia yang berdiri dengan memanfaatkan lingkungan secara bijaksana dan lestari, ditambah dengan informasi lebih baik berupa teks digital, gambar atau video, dan memiliki cakupan yang luas sudah dapat menjawab dengan perintah soal mencari dan mengunjungi beberapa alamat website dari lembaga non-pemerintah atau NGO atau LSM. 1B. Pelajarilah isi halaman website tersebut dengan cermat cepat. Cara mempelajari struktur informasinya. Rumah YPK. Kami bergerak di garis depan konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat. Tentang Rumah YPK, Rumah YPK merupakan lembaga non-profit yang memiliki spesialisasi konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperkenalkan alam melalui aktivitas kegiatan alam terbuka dalam berbagai bentuk yang merupakan program untuk mengenalkan keanekaragaman hayati di Indonesia, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya kelestarian dan kelangsungan hidup biodiversitas yang ada di dalamnya. Mengenal Rumah YPK, Rumah Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam, Rumah YPK menaungi 3 suborganisasi legal, yaitu Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam, Yayasan YPK, Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam, Perkumpulan YPK, dan PT Jelajah Bumi Semesta. Rumah YPK menjadi suatu wadah bagi anggota organisasi untuk mengembangkan diri dan mencapai profesionalisme kerja melalui berbagai program-program yang mengedepankan pembangunan masyarakat dan konservasi alam. Rumah YPK melalui 3 suborganisasi telah bermitra baik dengan pemerintah, sektor swasta, universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional. Visi dan misi. Visi menuju masyarakat Indonesia mandiri dengan memanfaatkan lingkungan secara bijaksana dan lestari. Misi melakukan kajian tentang lingkungan dan kemasyarakatan, memperkenalkan teknologi tepat guna yang selaras dengan kegiatan pembangunan rendah emisi karbon, menyempurnakan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat menuju kegiatan-kegiatan yang memiliki efisiensi karbon yang lebih tinggi, dan tanggap terhadap perubahan iklim, mendorong penerapan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. 3 suborganisasi, 1. Yayasan YPK, 2. Perkumpulan YPK, 3. PT JBS. Yayasan YPK, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Konservasi Alam, Yayasan YPK berdiri sejak 2000 sebagai suatu yayasan bergerak dalam bidang konservasi sumber daya alam dan menitik beratkan kepada pendidikan konservasi. YPK memperkenalkan sebuah konsep mencintai dan mengenal alam sebagai aktivitas kegiatan alam terbuka dalam berbagai bentuk yang merupakan program untuk mengenalkan keanekaragaman hayati Indonesia, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya kelestarian dan kelangsungan hidup biodiversity yang ada di dalamnya. Berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan lingkungan hidup adalah upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak dan atau elemen masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat serta nilai-nilai serta isu permasalahan lingkungannya. Pada akhirnya dapat menggerakkan peran masyarakat dalam upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Soal nomor 2, berdasarkan langkah B, buatlah mind map tentang isi website tersebut. Informasi tentang mind map dapat dibaca di http://en.wiki-pediatik.org/wiki-mind-map. Tutup kurung. YPK memiliki visi menuju masyarakat Indonesia yang mandiri dengan memanfaatkan lingkungan secara bijaksana dan lestari. Terdapat misi 1-2,
1. Melakukan kajian tentang lingkungan dan kemasyarakatan. 2. Memperkenalkan teknologi tepat guna. Misi 3 dan 4. 3. Menyempurnakan kegiatan ekonomi masyarakat. 4. Mendorong penerapan kegiatan ekonomi ramah lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Memiliki spesialisasi konservasi alam, terdapat 3 aspek penting, 1 aspek ekologi, 2 aspek sosial, 3 aspek ekonomi. Spesialisasi pemberdayaan masyarakat terdapat media sosial 1. Facebook Rumah YPK, 2. Instagram @rumah.yapk. Memiliki 3 suborganisasi, A. Yayasan YPK, B. Perkumpulan YPK, C. PT JBS, merupakan lembaga non-profit. Soal nomor 3. Apa cita-cita dan tujuan dari website tersebut? Buatlah daftar tujuannya dan urutkan dalam skala prioritas. Cita-cita dari website Rumah YPK tersebut adalah menjadi suatu yayasan yang bergerak dalam bidang konservasi sumber daya alam yang menitik beratkan kepada pendidikan konservasi. Tujuan dari website Rumah YPK tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai, serta isu masyarakat lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan peran aktif masyarakat dalam upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Daftar tujuan dan urutan skala prioritas. Tujuan dari website Rumah YPK tersebut. Daftar prioritas dari nomor 1 hingga nomor 7. 1. Untuk meningkatkan pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai serta isu permasyarakatan lingkungan, 4. Yang pada akhirnya akan menggerakkan peran aktif masyarakat, 5. Dalam upaya pelestarian, 6. Dan penyelamatan lingkungan, 7. Untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Soal nomor 4. Buatlah daftar program atau kegiatan terkait dengan lingkungan yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut. Rumah YPK terdiri dari 3 program. Pertama, Yayasan YPK, kegiatan alam terbuka untuk pengenalan keanekaragaman hayati di Indonesia. Perkumpulan YPK, menyediakan pendidikan desain metode learning by doing. PT JBS, konservasi alam melalui aktivitas perjalanan, paket wisata, dan lain-lain. Program utama Rumah YPK dibagi 3. 1. Edukasi masyarakat, memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian alam. 2. Program pesisir, kegiatan pelindungan dan restorasi ekosistem bersama dengan peneliti dan penggiat konservasi pesisir. 3. Program terestrial, mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi ramah lingkungan serta berkelanjutan. Soal nomor 5. Cara informasi berita, news, koran, majalah TV, dan lain-lain lewat internet, kemudian buatlah daftar beberapa kejadian atau keadaan yang menunjukkan kondisi nyata dari tempat dilaksanakannya program tentang lingkungan yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut. Ada tentang YPK, pemasangan tanda batas rumah bobo cat Desa Bulutui, by Rumah YPK dalam edukasi masyarakat program pesisir YPK. Dapat kita lihat dari gambar itu, ada suatu kegiatan dari Rumah YPK untuk edukasi masyarakat, pemasangan tanda batas rumah boboca Desa Bulutui. Artikel tentang YPK, Rumah Boboca, sebuah inisiatif dari masyarakat Desa Bulutui dalam pengelolaan perikanan gurita mulai dilaksanakan mulai Sabtu, tanggal 29 Februari 2020. Pengelolaan ini tandai dengan pemasangan tanda batas area kelola di Napola, yang merupakan wilayah dari Desa Bulutui. Pengelolaan ini dilaksanakan dalam bentuk penutupan sementara pengambilan gurita di lokasi Napola ini selama 3 bulan, mulai dari Maret sampai Mei 2020. Pembukaan Rumah Boboca ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2020. Sebanyak 15 pelampung dilepas di sekeliling Napola untuk memberikan tahu nelayan setempat bahwa lokasi itu merupakan lokasi dengan pengelolaan perikanan gurita. Pelepasan ke-15 pelampung ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah desa, ketua BPD, mantan kepala desa, pengumpul gurita, nelayan gurita, dan nelayan umum. Rumah Boboca ini adalah langkah awal bagi masyarakat Desa Bulutui untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya pesisir. Dengan penutupan sementara ini, masyarakat dapat belajar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi hal-hal terkait pemanfaatan pesisir yang lestari dan berkelanjutan. Tidak hanya pengelolaan perikanan gurita saja, diharapkan ke depannya, masyarakat Desa Bulutui akan mampu mengelola sumber daya alamnya secara umum yang lestari dan berkelanjutan. Daftar beberapa kejadian atau keadaan yang menunjukkan kondisi nyata. 1.
Tanggal 29 Februari 2020, pengelolaan perikanan gurita mulai dilaksanakan, pemaksangan tanda batas area kelola di Napola yang merupakan wilayah dari Desa Bulutui. Maret sampai Mei 2020, penutupan sementara pengambilan gurita di lokasi Napola, pelepasan 15 pelampung untuk memberitahu nelayan setempat bahwa lokasi itu merupakan lokasi dengan pengelolaan perikanan gurita. Masyarakat dapat belajar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi hal-hal terkait pemanfaatan pesisir yang lestari dan berkelanjutan. 1 Juni 2020, pembukaan Rumah Boboca. Soal nomor 6. Buatlah analisis dari hasil riset di F, kemudian cocokkan dengan program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Menurut Anda, faktor apa saja yang menyebabkan program-program berhasil dan faktor apa yang menyebabkan program-programnya mengalami kendala? Buatlah daftar keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh setiap programnya, kemudian terangkan atau beri usulan untuk memperbaiki program yang ada. Sebagai LSM, dengan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih mandiri dengan memanfaatkan lingkungan secara bijaksana dan lestari, Rumah YPK dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan Rumah YPK dapat terlihat berlangsungnya salah satu program pengelolaan perikanan gurita. Program yang mereka inisiasikan tidak berdampak spontan, melainkan berkelanjutan. Hal yang dapat terwujud dikarenakan pemasangan tanda batas area kelola di Napola dan penutupan sementara pengambilan gurita di lokasi Napola. Berhasilnya program ini dikarenakan adanya faktor-faktor keberhasilan seperti kekompakan tim, chain of command yang jelas, dedikasi serta anggota dari partisipasi rakyat sekitar. Di sisi lain, Rumah YPK juga masih mengalami beberapa kendala seperti manpower yang kurang, exposure dari gerakan ini yang tidak muncul ke permukaan. Fakta ini dapat dilihat dari jumlah follow Instagram dan Facebook merek yang kurang lebih berjumlah 400 orang saja. Untuk meningkatkan manpower dapat dengan solusi sebagai berikut. Melakukan analisa kondisi SDM yang siap tersedia, melakukan analisa kebutuhan sumber daya manusia masa mendatang. Untuk meningkatkan exposure gerakan ini dapat dengan solusi sebagai berikut. Berteman baik dengan media, memperhatikan personal branding. Berikut adalah referensi yang sudah digunakan. Sekian yang dapat saya presentasikan dari materinya. Terima kasih.